Jalanan kembang metropolitan selalu resah dalam kesepian. Nah jalanan kembang kemudahan selalu kesepian keramaian. Beta lewat salah. Tapi kami bisa ambil jalan yang lain. Lu soalnya orang baca di sini. Belajar bro, santai. Tapi soalnya bisa, lu pun cara itu mengganggu beta sekali. Jadi mau kenapa? Lu turun sudah. Hah? Jadi, lu sampai dia jalan lain. Lu selalu mengganggu orang saja. Beta sudah lihat tadi mondar mandir di sini. Zaman fisik bro, santai. Jadi, lu mau apa? Jadi kalau sudah terima bayar, Kalau memang mau apa? ya sudah. Mau jadi? Jadi. Hei. Hah? Ada apa ini? Tidak usah berkelahi. Kamu ini tiap kali bikin masalah saja dengan masyarakat ya. Siapa? Ganggu orang belajar. Kita masyarakat itu perlu hal-hal yang produktif, yang kreatif. Tidak perlu ngebut-ngebut di jalan yang ganggu orang. Dari tadi nih. Hei, lu ini kan yang kemarin nantang polisi balapan kan? Beta ada baca nih bro. Bro lihat beta pegang buku nih. Oh, jadi kamu juga punya banyak ilmu ya? Baik. Bagaimana kalau daripada kalian ini berkelahi, kamu ngebut-ngebut di jalan, kamu juga nantang polisi balapan tapi punya ilmu, bergabunglah dengan kami di geng motor imut. Geng motor imut itu apa? Mau ketemu balapan di sana juga? Bapak bikin apa di situ? Kita akan balapan ke kampung-kampung. Ajar orang pertanian dan peternakan serta inovasi-inovasi yang masyarakat perlu. Boleh. Mau tidak? Boleh. Nah, Kalau mari. begitu bro, beta minta maaf ya. Oke. Oke. Mari sudah ketemu bergabung di geng motor imut. Oke. Di geng motor imut itu Ada apa sana? kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa berbagi. Ini ada miniatur biogas. Digester biogas Dia namanya. fungsi apa ini? Digester biogas ini kita bisa manfaatkan kotoran ternak, sampah organik maupun kotoran kita manusia untuk menjadi biogas. Bos yang benar saja, tiba-tiba gitu. Benar. Baca sampai di meledak nanti di rumah lagi. Tidak ada meledak-meledak seperti gas LPG. Digester biogas yang dikembangkan oleh geng motor imut itu murah dan mudah. Masyarakat bisa bikin sendiri, tidak perlu biaya tinggi seperti yang Pak Bupati, Pak Gubernur, beberapa lembaga itu kembangkan. Mahal, minimal 70-120 juta. Kalau emangnya ini harga berapa? Geng motor imut kembangkan paling murah 1,5 juta. Terus Bahan-bahan masyarakat bisa ambil di sekitar mereka. Kita manfaatkan drum bekas sebagai digester. isi apa di dalam? Kotoran ternak. Dia pun keluar. Kotor Ada masuk keluarannya keluar, itu akan jadi pupuk cair. Masyarakat bisa langsung pakai di kebun-kebun mereka. Berarti kalau usah beli pupuk kimia lagi, urea Tidak perlu. Kita tidak tergantung dengan bahan kimia dan hal-hal yang berkaitan dengan kimia. Kompornya juga kita tidak perlu beli di toko, kita bikin sendiri. Teman-teman geng motor sudah berinovasi untuk mengembangkan, kali ini sudah sampai seri kelima, kompor gas biogas geng motor imut. Kau yang beli kompor gas lain langsung sama kayak itu. Ya iyalah, itu kan pabrikan. Yang geng motor imut punya ini daya tahannya kuat sekali gitu, bisa bertahan lama. Lempar sapi saja mati. Kalau begitu gajah bisa di atas. Itu lopo apa itu? Lopo. Beta mau taruh jagung di situ atau bikin apa itu? Ini namanya desalinator imut. Alat ini mengubah air laut dan menjadi air tawar dan garam tanpa mesin. Oh begitu. Hanya dijemur di bawah panas matahari. Bro kabu alam saja dari kita nih. Bos jangan sampai sama kayak bab tua di atas, kita rubah air jadi anggur nih. Kalau bapak tua di atas punya jago itu, gitu. Kita di dunia yang muda-muda ini harus jago bikin ini barang.
supaya kita punya pemerintah tidak perlu datangkan alat yang mahal-mahal, reserve osmosis yang harganya minimal 1 miliar itu. Gitu. Masyarakat bisa buat sendiri alat ini dengan biaya di bawah 500.000. Rusak mereka bisa bikin sendiri. Seperti itu. Oh. Mereka dapat air tawar, dapat juga garam nantinya, dan cocok untuk pulau-pulau kecil dan daerah pesisir. Di rumah beta punya sumur agak asin-asin itu bisa juga pakai? Bisa sekali. Bisa sekali. Agak asin-asin saya. Ya nanti kita coba toh. Nah, yang penting teman-teman mau berbagi. Halo. Halo. Dengan Pak Frit ya? Ya. Bagaimana? Saya bisa ketemu Bapak sekarang? Bisa. Saya ada masalah sedikit di kelurahan berkaitan dengan limbah tahu tempe maupun limbah ternak ini. Oh, bisa sekali Pak. Kami kebetulan lagi pelatihan di markas besar geng motor Imut. Pak Lurah bisa datang ke sini. Oh ya, sekarang di mana Pak? Kami di Mabes. Oke, di saya ke Oebuku. sana sekarang. Oke, silakan Baik, datang. terima kasih. Selamat Pak Lurah. Pak Lurah, Ini terlalu Nurdi ganteng. dan Gunawan. Boleh. Ini Pak Lurah Bakunase. Ya. Kami baru selesai melakukan pelatihan untuk pembuatan digester biogas dan kompor biogas serta desalinator imut. Oke, begini teman-teman dari geng motor Imut. Kebetulan di kelurahan saya ada 2 isu besar yang cukup mengganggu kehidupan berumah tangga maupun kelestarian lingkungan. Yang pertama itu karena di kelurahan saya itu pusat dikembangkannya tahu tempe dan banyak masyarakat memelihara ternak di daerah wilayah kelurahan saya, sehingga kotorannya itu membuat bau, udara tidak sedap, sehingga ini potensi konflik di masyarakat. Ini kira-kira solusi yang bisa teman-teman dari geng motor Imut bagikan untuk warga saya seperti apa? Oh, bisa sekali Pak Lurah. Itu Gampang sederhana Sabo. saja. Ini gampang. Sa. Tidak perlu tunggu bantuan dari APBN maupun APBD Pak Lurah. Ya. Kita dari geng motor Imut bisa atasi itu. Kita bisa ajar masyarakat untuk manfaatkan limbah itu menjadi biogas sehingga memenuhi kebutuhan energi di rumah tangga mereka masing-masing dan bisa jadi pupuk. alternatif. Jadi masalah Pak Lurah yang tahun ke tahun itu masyarakat berkelahi gara-gara polusi udara karena limbah peternakan dan tahu tempe, kita bisa bantu. Oh iya. Tidak meledak, jangan sampai seperti gas LPG. Oh tidak perlu meledak. Ini bukan teroris dalam rumah sendiri, Bros. Santai. Biogas bukan teroris. Kalau di Bakunase itu yang beta lihat pertanian banyak tuh. Lahan Sektor pertanian. pertanian juga cukup menjanjikan di kelurahan saya. Nah, tadi kalau saya belajar tadi ujungnya keluarnya itu pupuk Yang cair. ini nanti dia keluar pupuk cair. Nah, ini Jadi kan itu bisa pakai langsung di situ tuh. Nah, masyarakat. Jadi kapan bisa sosialisasi di kelurahan? Bisa besok kita mulai. Oke, saya Yang tunggu. penting Pak Lurah kumpul warga kita pergi. Tapi ingat kita akan memulai dengan satu proses kegiatan yang namanya visioning berbasis apresiatif inquiry. Oke. Terus boleh banyak juga warga saya itu pemuda yang suka kebut-kebutan di jalan. Bagaimana cara supaya mereka bisa gabung dengan geng motor Imut? Pak Lurah serahkan saja kepada kami di geng motor. Oke. Syaratnya sederhana. Motor harus lengkap surat-suratnya, orangnya juga harus bersurat-surat. Oke. Kemudian syarat ketiga, orang itu minimal pelihara 2 ekor ternak. ayam. Oke. Dan satu syarat lagi Pak Lurah, kalau tidak ada motor, yang penting mau dibonceng. Oke, Ya, siap. gitu. Berarti nanti bisa disosialisasikan pada saat Siap, kita di siap, lapangan. Pak. Baik, terima kasih Pak Frit. Oke, Pak Lurah. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Ya, itu sepintas apa yang merupakan inspirasi berdirinya geng motor Imut. Kalau Bapak Ibu dengar kata geng motor itu kan yang ada di kepala itu yang tukang berkelahi, tukang cari hal dengan orang, seperti itu. Awalnya kami dari tahun 2005 itu adalah kelompok diskusi biasa
beberapa teman dan termasuk saya yang frustrasi karena background peternakan itu berbeda dengan tempat kerja kami. Saya misalnya PNS di Pemkot, tapi dengan background peternakan bekerja di Badan Kepegawaian, Dinas Pertambangan, kelurahan-kelurahan, sekarang di bagian ekonomi dan pembangunan. Bukan tidak bisa, karena pekerjaan yang PNS lakoni itu hanya pekerjaan robot, pekerjaan tanpa imajinasi. Demikian juga dengan beberapa teman-teman lain, ada pegawai bank, ada anggota DPR, ada juga petani peternak secara langsung. Tahun 2010 kami berkenalan dengan agama baru. Kita berkenalan dengan agama yang namanya apresiatif inquiry. Itu yang merubah mindset berpikir kami di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, komunitas anak-anak muda yang salah tempat kerja ini. Apresiatif inquiry merubah cara pandang kita melihat lingkungan sekitar, melihat apa sih potensi sebenarnya yang bisa dikembangkan tanpa melihat masalah. Dan Januari 2010 bendera geng motor itu kami resmi kibarkan. Kami geng motor IMUT. IMUT itu singkatan dari Aliansi Masyarakat Peduli Ternak. Karena kenapa kami pilih ternak? Sudah banyak NGO, teman-teman, aktivis maupun akademisi yang peduli manusia. Kita peduli ternaknya. Karena apa? NTT dikenal sebagai gudang ternak nomor 1 era 60-an 70-an. Sapi kami di NTT itu beratnya 1000 kilo. Sekarang cari 350 sampai 450 kilo saja sudah susah. Gitu. Karena kenapa begitu? Pemerintah tidak kontrol pintu masuk keluar ternak. Akademisi hanya sibuk bikin penelitian untuk penelitian, cari gelar, cari angka kredit, menyenangkan donor, lupa urus yang masyarakat perlu, yang masyarakat hidup sehari-hari. Seperti itu. Kami bikin yang kecil-kecil. Minimal kami yang sudah keluar dari kampus ada skripsi, ada tesis, ada disertasi yang bisa masyarakat pakai. Kami kritik ke kampus, berapa banyak skripsi, disertasi, tesis yang masyarakat pakai di masyarakat? Berapa persen? Sekian miliar anggaran penelitian tiap tahun. Sekian banyak penelitian yang dilahirkan. Berapa banyak yang masyarakat pakai? Tidak lebih dari 2%. Saya tanya yang keluar dari kampus sekarang, judul skripsinya masih ingat tidak? Tesis disertasi masih ingat tidak? Belum tentu gitu. Kami mencoba menjawab itu. Semua orang-orang terbaik di kampung kami kumpul. Kamu punya ilmu apa? Kamu punya ilmu apa? Mau tidak kita ke kampung? Seperti teman-teman ini yang hidupnya hari-hari di jalan dengan motor berkelahi, nantang polisi balapan, motornya ditilang di polisi, ditahan di kantor polisi, mereka curi lagi dari kantor polisi. Ayo, gitu. Energi negatifnya kita arahkan ke kampung-kampung. Berbagi ilmu. Kemudian setelah berkenalan dengan AIM, dalam visioning komunitas kami, itu kami menemukan apa yang namanya sekolah jalanan. Kenapa sekolah jalanan? Untuk belajar bikin biogas, bikin desalinator, bikin pupuk organik, bikin pestisida organik itu ternyata tidak perlu sekolah tinggi-tinggi jadi profesor doktor ya. Masyarakat di kampung-kampung itu sudah bikin. Bagaimana kita tingkatkan, kita kelola dengan baik itu supaya orang lain bisa tahu. Belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita pilih sekolah jalanan, di pinggir jalan sekalipun kita lewat dengan motor, ada masyarakat yang sampahnya terbuang di situ, kita cuci otak. Mau tidak kita manfaatkan sampah itu? Ada ternaknya di musim kemarau kurang pakan, kita kasih tahu. Mau tidak kita urus supaya di musim kemarau ternakmu tetap gemuk. Itu ada ilmu kita. Urusan pertanian peternakan kita urus semua. Sekarang kita fokus di
pengolahan limbah ternak menjadi biogas. Kenapa kita pilih itu? Di negeri kami, mudah-mudahan di negeri Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada orang antrian minyak tanah. Yang sudah pakai gas LPG mudah-mudahan belum meledak rumahnya. Dengan biogas ini, orang bisa manfaatkan limbah ternak. Ini ilmu tua, Bapak Ibu. Kalau ada profesor doktor sini, saya yakin mereka tahu ini ilmu tua. Sekitar 80-an, 90 tahun yang lalu orang sudah ketemukan ini biogas. Tapi kenapa tidak dikembangkan gitu? Karena itu tadi, sibuk bikin penelitian. Kita kembangkan biogas ini yang mudah, murah. Gitu. Masyarakat bisa bikin sendiri. Di Kota Kupang dalam 1 bulan itu ada 100 drum terbang percuma. Hanya pakai untuk tampung minyak curah, tampung minyak tanah minyak tanah lagi, kemudian tampung air. Selebihnya orang tidak tahu mau bikin apa. Sekarang ada beberapa lembaga manfaatkan untuk taruh jagung lagi. Padahal dalam residu yang tersisa dalam drum itu juga bisa bikin mati orang. Biogas dari drum bekas. Kita ke kampung-kampung, kita lihat potensi apa yang ada di kampung itu yang bisa dikembangkan. Pertaniannya, peternakannya, atau potensi apa gitu. Itu yang kami lihat. Awal kita mau mengintervensi satu wilayah, kita lihat dulu potensi kampung itu. Apa yang bisa dimanfaatkan dari kampung itu selain SDM-nya. Misalnya yang tadi, dari ternak bikin biogas. Sampai saat ini kita telah membangun 20 unit digeser di 5 kabupaten dan 1 kota di Nusa Tenggara Timur dengan biaya yang tidak tergantung dari APBN dan APBD. Sebagian itu dana sumbang tabungan uang rokok, uang bensin dari kami, masing-masing anggota geng motor. Ada beberapa lembaga yang peduli, mereka sumbang kecil-kecil, kita bikin gitu. Ekstraksi kapasitas itu yang kami perlukan, masyarakat tahu. Seperti itu. Itu ada yang hijau itu namanya Chromolena odorata. Itu ancaman untuk wilayah-wilayah padang pengembalan di Nusa Tenggara Timur dan hampir seluruh kawasan timur Indonesia ada itu. Dia tumbuh di mana? Berarti padang pengembalaan dan perkebunan itu tanamannya mati. Rumput saja takut tumbuh di situ. Akibatnya apa? Ladang pengembalaan makin sempit. Kita manfaatkan Chromolena odorata ini untuk jadi pupuk kembali gitu. Kalau di timur masyarakat tebas bakar, kita rubah. Chromolena odorata ini kandungan nitrogennya 60-80% menjelang berbunga. Lebih tinggi dari urea yang hanya 40% dan 60%-nya garam. Kita bikin pupuk organik. Bokasi orang sudah tahu, tetapi bokasi yang berkualitas dari Chromolena odorata kita ajar. Caranya sederhana. Jika ada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kami kunjungi, rata-rata mereka kesulitan air. Kalaupun ada berarti sumurnya payau. Apa yang bisa kita buat? Beberapa pulau yang kita kunjungi juga itu reservoir osmosis yang sudah dikembangkan di intervensi di situ, sudah jadi besi tua, karat. Tidak lebih dari 1 tahun umur pemakaian sudah karat. Gitu. Buang-buang anggaran 1-1,4 miliar. Ini yang goblok pemerintah atau orang yang datangkan alat itu? Padahal Tuhan sudah kasih kita berkat melimpah matahari. Bagaimana manfaatkan matahari? Kita selama ini urus air di darat yang hanya 20-an persen, 60-an persen itu di laut. Kenapa kita tidak urus itu air laut untuk jadi air tawar kah? Dengan teknologi yang sederhana. Kita hadirkan desalinator imut. Bikin air laut menjadi air tawar dan garam tanpa mesin. Saat ini kami di Geng Motor Imut punya 100 volunteer aktif. Bapak Ibu mau pakai kapan saja kita siap untuk pergi ke situ. Kita punya hampir 700-an konektor di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, bahkan beberapa orang itu ada tersebar di 5 benua. Kita siap. Kita punya 2 bengkel las. Kita punya 1 bengkel kayu. Saat ini kita mendampingi 4 kelompok Geng Motor Imut yang sementara memelihara 400 ekor sapi.
2010 saja. Sejak 2010 sampai 2012, akhir bulan lalu, kami telah melakukan 50 kali petualangan ke kampung-kampung. Tidak ada biaya dari mana-mana, Pak, Bapak Ibu. 50 kali petualangan itu kami lakukan di 32 desa kelurahan yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang terletak di 29 kecamatan, 8 kabupaten kota, dan tersebar di 10 buah pulau besar dan kecil yang ada di Nusa Tenggara Timur. Itu geng motor yang buat. Geng motor imut, beda dengan geng motor brotherhood. Geng motor yang berkelahi-berkelahi itu. Dampaknya seberapa besar? Dari 50 kali petualangan itu dampaknya bisa menjangkau 36.000 warga yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi ini tanpa APBN, APBD. Lanjut. Ya, ini bonus. Bonus dari apa yang kita buat. Beberapa kali kami menerima penghargaan. Tahun 2010 kami terima penghargaan dari Forum Academia Award, Forum Academia NTT untuk kategori keteknikan dan pemanfaatan limbah menjadi energi terbarukan. Ini kemarin kita menjadi finalis Mandiri Young Technopreneur di JCC. Ini yang saya agak makan puji sedikit dengan teman-teman geng motor. Sejajar dengan Dahlan Iskan, Anies Baswedan, Ahok, menjadi 50 tokoh pemecah kebuntuan Indonesia. Itu geng motor. Itu hanya bonus. Bonus dari saya dan teman-teman geng motor imut lakukan. Bukan tujuan. Ya, kami punya mantra kecil. Saya mau ajak Bapak Ibu semua begini. Kalau saya bilang geng motor imut, Bapak Ibu balas dengan salam Tapaleo. Kita coba ya Pak Gubernur. Siapa tahu Pak Gubernur undang kita ke sini. Geng motor imut, Salam Tapaleo. geng motor imut, Salam Tapaleo. kurang kuat. Geng motor imut, Salam Tapaleo. ya. Pesan yang ingin kami sampaikan bahwa hidup itu adalah petualangan. Dimanapun dan kapanpun kita bisa belajar. Jangan simpan pengetahuan Anda. Jangan berhenti mencari dan berbagi solusi terbaik bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Terakhir saya ingin memperkenalkan diri dan teman-teman. Saya Noverius Gili, biasa dipanggil Fritz. Pekerjaan utama saya di geng motor imut. Pekerjaan sampingan saya sebagai Kasubag Perekonomian pada bagian ekonomi dan pembangunan Seta Kota Kupang. Dan ini silakan Pak Lurah. Saya Bustaman. Saya bergabung dengan geng motor imut tahun 2011. Kebetulan dipercayakan oleh pemerintah kota sebagai lurah, salah satu lurah di pemerintah Kota Kupang yang mengaplikasikan segala bentuk hasil karya dari teman-teman geng motor imut. Saya Noldi Franklin, hampir setiap hari bekerja bersama-sama dengan teman-teman di geng imut. Pekerja sambilan saya staf di Pikul dalam proses bekerjasama dengan CARE di program Partner for Resilience. Setiap hari pekerjaan saya seperti itu. Nama saya Nawan. Saya di geng motor imut sebagai ketua inovasi. Yang berikut saya bekerja di Dinas Perhubungan. Kalau kita di lapangan gembala sapi, kita di jalan gembala kendaraan. Terima kasih. Terima kasih. Geng motor imut, salam Salam Tapaleo.